Selamat datang di Sportism Media. Ini adalah video pertama long form dari Sportism Media. Jadi kali ini gue pengen bahas pertandingan-pertandingan yang sudah berlangsung di Piala Dunia kemarin. Seperti yang kita tahu, kemarin ini baru saja dimulai Piala Dunia 2026 yang tuan rumahnya itu ada Kanada, Meksiko, dan USA. Memang banyak tim-tim besar yang ikut, tapi memang di laga-laga awal ini menurut gue ya, belum ada tim-tim besar yang bermain gitu. Jadi mungkin emang sedikit agak boring, tapi ini akibat dari format baru yang digunakan oleh FIFA ya di Piala Dunia. Dengan banyaknya tim sampai 48 tim, memang jadwalnya akan lebih panjang, pertandingannya akan semakin padat, lebih banyak. Justru itu yang bakal memunculkan banyak drama kali ya. Nah, di laga pembuka ini ada Meksiko melawan Afrika Selatan. Meksiko sebagai tuan rumah membuka turnamen Piala Dunia ini dengan kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan. Uniknya di pertandingan ini terjadi 3 kartu merah. Wow. Sekeras apa nih pertandingan Piala Dunia ini? Sejak awal Meksiko terus menekan sang tamu dan gol pembuka tercipta di menit 9 lewat Julian Quinones. Gol ini dimanfaatkan dari kesalahan build up dari tim Afrika Selatan. Di babak kedua, Afrika Selatan harus bermain dengan 10 pemain setelah kartu merah dari Staples Hall. Meksiko langsung memanfaatkan kesempatan tersebut. Raul Jimenez menggandakan keunggulan di menit 67, meski akhirnya kedua tim sama-sama kehilangan pemain di akhir laga dari kartu merah yang diterima oleh Cesar Montes dan Themba Zouanir. Quinones menjadi man of the match dengan rating 8,8 di VoteMob. Dia ini juga top skor dari Saudi Arabia Pro League yang mencetak 33 gol di musim ini. Walaupun timnya hanya bisa finish di posisi 4 di liga ya. Di laga ini Meksiko mendominasi dengan 60% ball position dan total 16 shot. Selamat untuk Meksiko. Oke, kita lanjut masih di grup A. Pertandingan antara Korea Selatan melawan Republik Ceko. Di laga ini, Korea Selatan bangkit dengan comeback dramatis, mengalahkan Republik Ceko dengan skor 2-1. Ceko unggul lebih dulu dari sundulan Ladislav Krejci dari lemparan dalam di menit 59. Namun Korea tak lama kemudian menyamakan lewat Hwang In-byom yang mendapat assist dari Kang In-lee di menit 67. Korea terus menyerang, permainan lebih agresif. Akhirnya Oh Hyun-gyu menambahkan gol kemenangan setelah Hwang In-byom memberikan assist. Hwang In-byom menjadi man of the match dengan rating 8,9 di VoteMob. Di laga ini ia menciptakan 1 gol dan 1 assist. Laga berikutnya Korea akan bertemu dengan tuan rumah Kanada. Sama-sama mengantongi 3 poin menjadi perebutan di puncak klasemen grup A. Oke, kita masuk ke grup B. Ada pertandingan antara Kanada melawan Bosnia. Tuan rumah Kanada harus puas bermain imbang 1-1 saat melawan Bosnia. Padahal kalau dilihat statistiknya, Kanada benar-benar cukup dominan. Mereka menguasai bola 61%, mencatatkan 13 tembakan berbanding 8 milik Bosnia. Tapi justru Bosnia yang berhasil unggul lebih dulu. Gol tercipta di menit 21, berawal dari sepak pojok yang mengenai kepala Sead Kolasinac sebelum akhirnya diselesaikan oleh Jovo Lukic. Bosnia unggul 1-0. Masuk babak kedua, Kanada terus menekan. Mereka mencari gol penyeimbang, dan akhirnya gol itu datang di menit 78. Menurut gue ini adalah salah satu gol terbaik sejauh ini. Promise David memainkan kombinasi 1-2 yang indah, bola kemudian sampai kepada Kyle Larin, dan Larin menyelesaikan dengan one touch yang sangat bagus. Skor berubah menjadi 1-1, dan itulah skor akhir pertandingan ini. Yang menarik man of the match-nya bukan sang pencetak gol, melainkan bek tengah Bosnia yaitu Nikola Ketic. Ia mendapatkan rating 8,4 di VoteMob. Ia mencatatkan 26 defensive contribution, 5 tackle dan 2 block. Ia benar-benar menjadi tembok dari pertahanan Bosnia. Buat Kanada, hasil ini memang agak mengecewakan. Karena sebagai tuan rumah, dia pasti ingin mengincar kemenangan. Tapi setidaknya mereka tidak kalah. Dan 1 poin ini masih memberikan peluang besar bagi Kanada untuk melaju ke babak selanjutnya. Masih di grup B, kalau ada pertandingan yang paling menyakitkan, mungkin menurut gue ini salah satunya. Tersaji laga Qatar melawan Swiss. Swiss ditahan imbang Qatar dengan skor 1-1. Padahal kalau dilihat statistik, Swiss harusnya menang.
Bahkan mungkin menang dengan skor yang cukup besar. Swiss menguasai bola dengan 68% mencatatkan 26 tembakan, 42 sentuhan di kotak penalti lawan, dan XG mencapai 3,20. Bandingkan dengan Qatar yang hanya punya XG 0,60. Swiss unggul lebih dulu lewat penalti Barrel Embolo di menit ke-17. Setelah keunggulan tersebut, mereka terus menyerang, terus menekan sang lawan. Terus menciptakan peluang, tapi gagal membunuh pertandingan. Dan hukuman datang pada menit 90 plus 4. Gol bunuh diri Muheim membuat Qatar mencuri 1 poin. Jadi menurut gua ini bukan cerita soal Qatar yang tampil luar biasa, tapi lebih ke Swiss yang gagal menyelesaikan pertandingan. Man of the match-nya jatuh kepada Ruben Vargas, pemain Sevilla yang menciptakan 5 peluang sepanjang pertandingan. Dengan hasil ini, seluruh tim grup B sama-sama mengoleksi 1 poin. Jadi grup ini masih benar-benar terbuka untuk semua tim. Mungkin ini salah satu grup terseru ya untuk kita nonton match-match selanjutnya. Oke, kita beralih ke grup C. Skotlandia berhasil menang tipis atas Haiti dengan skor 1-0. Gol sematawayang dicetak oleh John McGinn di menit 29. Yang menarik, ini merupakan gol pertama McGinn di Piala Dunia untuk Skotlandia. Dan kemenangan ini terasa spesial, karena Skotlandia tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1998. Sementara Haiti baru kembali tampil sejak terakhir kali bermain di tahun 1974. Jadi kedua negara ini sama-sama membawa cerita nostalgia ke turnamen ini. Dan untuk sementara, Skotlandia justru memimpin grup C dengan 3 poinnya. Masih dari grup C, tersaji laga terbesar mungkin di minggu ini antara Brazil melawan Maroko. Brazil ditahan imbang oleh Maroko dengan skor 1-1. Dan menurut gue ini bukan hasil yang mengejutkan lagi. Karena Maroko sudah membuktikan kualitas mereka dalam beberapa tahun terakhir. Mereka bukan lagi sekedar kuda hitam. Maroko unggul lebih dulu dari Ismail Saibari di menit 21. Pemain PSV Eindhoven ini sedang menjalani musim luar biasa. 15 gol dan 8 assist bersama PSV di Liga. Sementara itu Vinicius menyamakan kedudukan di menit 32. Dan setelah itu kedua tim sama-sama mempunyai peluang. Kalau dilihat statistiknya, pertandingan ini memang sangat berimbang. Brazil menciptakan 51% penguasaan bola, sedangkan Maroko dengan 49%. XG-nya juga hampir sama, jadi hasil imbang ini menurut gua emang cukup adil. Yang menarik sekarang, pemuncak klasemen bukan Brazil melainkan Skotlandia. Oke, kita beralih ke grup D. Kita masuk ke salah satu pertandingan yang hasilnya sangat mencolok di minggu ini. Tuan rumah USA menghajar Paraguay dengan skor 4-1. Dan dari hasil ini langsung membuat banyak orang melirik dari skuad yang dilatih oleh Mauricio Pochettino ini. USA unggul lebih dulu lewat gol bunuh diri dari Bobadilla. Lalu Valerian Balogun mencetak 2 gol di menit 31 dan di injury time babak pertama sebelum usai. Paraguay sempat memperkecil ketinggalan lewat gol dari Mauricio. Tapi Giovanni Reina menutup pertandingan dengan gol keempat. Skor 4-1 bertahan hingga akhir laga. Balogun menjadi man of the match dengan rating 8,8 di FotMob. Dia mencetak 2 gol dan tampil sangat tajam sepanjang pertandingan. Yang menarik, kemenangan ini menjadi kemenangan terbesar USA di Piala Dunia sejak terakhir kali menang 3-0 atas Belgia di tahun 1930. Tapi gue mau sedikit ngingetin ya, USA ini baru lawan Paraguay. Kita bisa lihat performa USA nanti yang sebenarnya saat melawan tim-tim besar lain ya. Jadi menurut gue ujian USA masih akan datang. Tapi satu hal yang jelas, sentuhan dari Mauricio Pochettino ini membawa USA ke level yang berbeda. Kita pindah ke pertandingan grup D lainnya. Kita masuk ke pertandingan yang membuktikan bahwa statistik itu tidak menentukan hasil akhir. Pertandingan antara Australia melawan Turki dimenangkan oleh Australia dengan skor 2-0. Pasalnya, Turki menguasai bola 72%, melepaskan 30 tembakan, masuk ke kotak penalti lawan sebanyak 51 kali, tapi yang menang justru Australia dengan skor 2-0. Gol dicetak oleh Iran Koda dan Metcalfe. Oke, kalau gue disuruh memilih satu pertandingan terbaik di minggu ini, gue akan pilih pertandingan Korea Selatan melawan Republik Ceko. Karena di pertandingan itu kita dapat semuanya. Gol ada, momen comeback ada, performa individu yang bagus dari Hwang In-beom, dan dampak besar untuk persaingan grup A. Oke guys, itu adalah rekap hasil pertandingan Piala Dunia untuk minggu ini. Kalau kalian suka dengan konten kayak gini, atau merasa konten ini memberikan informasi yang bermanfaat,
Jangan lupa untuk like video ini. Kalian juga bisa tinggalkan komen di bawah dan share ke teman-teman kalian. Dan bantu channel ini untuk terus berkembang. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok kita di sportism.media. Gue akan terus update hasil-hasil dari Piala Dunia berikutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao!